내가 증명할 건데. Han-yong datang ke makam ibunya karena ia merasa menyesal tak menjadi hakim yang adil sebelumnya. Sementara itu, meski di penjara, pimpinan Jang tetap dimanjakan kemewahan oleh Kang Si-jin. Saat Han-yong tengah membereskan kantor barunya, seorang kurir datang mengantar barang. Bukannya pergi, kurir itu justru mencekik Han-yong sampai pingsan. Saat Han-yong sadar, ia terkejut saat melihat mayat di hadapannya. Han-yong pun merasa panik, apalagi banyak darah yang menempel di pakaiannya. Han-yong akhirnya menghubungi Jin-a. Di KTP-nya, mayat itu bernama Yong-jin. Jin-a ingat Yong-jin sebelumnya membantu penyelidikan grup S. Jin-a pun meminta agar Han-yong buru-buru meninggalkan TKP. Firasatnya mengatakan ini balas dendam dari pimpinan Jang. Han-yong buru-buru ganti pakaian. Namun saat ia akan kabur, kurir tadi ada di hadapannya dan melaporkannya pada polisi yang membuat Han-yong akhirnya ditangkap. Han-yong menjalani interogasi. Ia bersikeras bilang bukan ia pelakunya, namun sia-sia karena semua bukti mengarah padanya. Saat menjalani rekonstruksi, Han-yong pun mengamuk karena ia merasa dijebak. Berita Han-yong sebagai hakim korup dan tersangka pembunuhan pun menyebar dan memancing kemarahan publik. Kemudian Han-yong pun menjalani persidangan. Di sana Han-yong histeris berteriak bukan dia pelakunya. Namun karena ini jebakan, semua kesaksian pun menyudutkan Han-yong. Dengan duduk di kursi terdakwa, Han-yong akhirnya bisa menyadari rasanya ketidakadilan yang selama ini ia abaikan. Setelah selesai, Yoon-hyuk menemuinya. Yoon-hyuk menunjukkan video pengusiran ayah Han-yong dari panti jompo. Yoon-hyuk juga memberikan pil agar Han-yong bunuh diri di penjara nantinya. Dan Han-yong pun murka. Sambil tersenyum, Yoon-hyuk bilang banyak yang terlibat dalam kasus ini. Tak lama setelah Yoon-hyuk selesai menemui Han-yong, Han-yong pingsan karena menelan pil itu dan dilarikan ke rumah sakit. Saat tersadar, Han-yong pun buru-buru melarikan diri. Han-yong berlari sekuat yang ia bisa sambil menahan mual menghindari polisi. Hingga akhirnya Han-yong tiba di sebuah gang sempit yang gelap penuh tunawisma yang terusir dari jalanan akibat undang-undang. Di dalam hatinya, ia merasa bersalah karena bersikap tak adil dahulu. Saat Han-yong keluar dari daerah itu, lehernya ditusuk kurir yang kemarin. Dan ternyata kurir tersebut adalah orang suruhan Kang Si-jin. Han-yong pun mulai terkulai, lalu akhirnya jatuh. Namun tiba-tiba Han-yong terbangun di tempat antah berantah. Di sana, ia melihat ibunya. Saat akan menghampiri, lehernya tiba-tiba terjerat rantai yang dipegang oleh San-chul. Lalu Na-yong juga muncul, dan Han-yong hanya bisa meminta maaf. Kemudian sesosok dirinya sebagai hakim yang adil muncul. Akhirnya Han-yong pun menangis dan mengakui kesalahan-kesalahannya. Setelah itu, waktu pun berjalan mundur dan kembali ke 10 tahun yang lalu, yakni tahun 2025. Han-yong kembali ke masa ia baru menjadi hakim dan menjalani sidang pertama. Han-yong melihat terdakwa bernama Kim Sang-jin, dan ia ingat Sang-jin ini si pembunuh berantai. Namun di pengadilan, Sang-jin hanya ketahuan sebagai pencuri karena kelaparan. Dengan emosi, Han-yong pun menjatuhi hukuman mati. Han-yong merasa senang, namun orang-orang bingung. Rupanya Han-yong mengira ini mimpi. Tapi setelah diamati dengan seksama, Han-yong pun mulai sadar ini sungguhan. Dan merasa bahagia meski ia dimarahi atasannya atas vonisnya. Kemudian Han-yong pun bertemu Yoon-hyuk. Meski kesal, Han-yong sadar Yoon-hyuk yang sekarang belum jahat. Setelah itu, Han-yong mencoba menghubungi ibu. Saat mendengar suara ibu, Han-yong pun terharu karena senang. Di lain waktu, Han-yong mencari info tentang pimpinan Jang. Dan saat ini pimpinan Jang belum jadi pimpinan grup S, melainkan masih ayahnya. Begitu juga dengan Kang Si-jin yang belum jadi ketua Mahkamah Agung.
Han Yong pun berpikir hidupnya kali ini kesempatan untuk jadi orang baik. Han Yong pun bersemangat. Ia menghubungi sahabatnya bernama Jong Ho setelah sekian lama meninggalkannya. Saat pulang, Han Yong pun mulai menelusuri kejahatan Kim Sang Jin yang dulu tak bisa ia bongkar. Kemudian jaksa Chol-u menyapanya. Chol-u juga penasaran dengan Sang Jin. Akhirnya mereka mencoba menerobos rumah lama Sang Jin. Han Yong ingat betul dulu ada mayat di kulkas Sang Jin. Namun saat dibuka, kulkasnya kosong dan hanya ada pemutih. Han Yong pun berusaha mengingat-ingat lagi. Sedangkan Chol-u menganggap Han Yong aneh. Setelah selesai, mereka makan bersama. Chol-u menonton pertandingan. Karena Han Yong pernah melewati masa ini dulu, Han Yong bilang tim kesukaan Chol-u akan menang. Chol-u tak percaya dan mereka pun taruhan. Di ruangannya, Han Yong berusaha mengingat alur kejahatan Sang Jin hingga ketiduran. Dan keesokannya, bosnya memanggil. Bosnya menegur agar Han Yong memberikan vonis ulang pada Sang Jin. Kini, Sang Jin pun divonis 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan. Saat wartawan mengerubungi Han Yong bicara dengan berwibawa karena ia sebelumnya ketua hakim. Dan para wartawan itu pun takjub. Han Yong menatap jendela dan melihat Sang Jin bertemu seorang wanita. Han Yong ingat wanita itu nantinya yang jadi tersangka menggantikan Sang Jin. Sang Jin berjalan lalu menatap calon korbannya. Sementara itu, Han Yong berusaha mencari tempat di mana Sang Jin membeli pemutih. Dan Chol-u membantu mengintai Sang Jin setelah sadar jika apa yang diucapkan Han Yong itu benar. Lalu, seorang penjual bilang, seorang wanita membeli banyak. Han Yong pun mengikuti wanita itu yang bernama Nona Kang. Nona Kang ketakutan. Saat dicek, ternyata mayat korban Sang Jin ada di rumah Nona Kang. Dan Han Yong tahu jika Nona Kang tak bersalah dan terpaksa menuruti Sang Jin karena jika tidak ibunya dan keponakannya akan dibunuh. Han Yong menenangkan Nona Kang dan mengajaknya bekerja sama. Setelah itu, di taman, Sang Jin sadar sedang diamati, lalu akhirnya kabur. Dan Chol-u berusaha mengejarnya. Dengan bantuan Nona Kang, Han Yong pun berhasil menemukan Sang Jin. Tanpa berlama-lama, Han Yong langsung tancap gas dan menabrak Sang Jin hingga Sang Jin tersungkur berdarah-darah. Nah, itu tadi episode 2 The Judge Returned. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.